Selamat datang di podcast Mereka Yang Tak Terlihat. Podcast ini berdasarkan kisah-kisah nyata yang dialami oleh narasumber. Sebelum mendengarkan podcast ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan tanda lonceng. Lihat sekeliling kalian, mungkin mereka ada di sekitar kalian. Atau mungkin menemani kalian mendengarkan podcast ini. Selamat menyaksikan. Sari-sari itu ya? Macet banget ya? Cobaan ya, lagi pengiriman bantuan ini. Oh, iya. Bantuan dari Pantesan. pemerintah. 3 truk ya? Kemarin macet banget itu di apa sih? Kenang apa tuh? Iya, situ. Gua pikir ada kecelakaan. Tahu nyetok dari depan. Udah lah, Di lanjut. situ. Itu udah kiriman cerita. Ini ada cerita lagi nih. Lanjut ya. Ini ada cerita. Di sini nggak mau disebutin pengirimnya. Dia nggak mau disebutin pengirimnya. Jadi langsung aja ke ceritanya. Kisah ini terjadi di sekitar tahun 2014. Saat itu saya dan istri sedang di rumah sakit untuk melahirkan anak pertama kami. Karena persiapan baju yang kurang, saya berniat untuk pulang ke rumah mengambil baju. Sekitar jam 8 malam, ibu saya datang untuk bergantian menjaga istri dan saya pun pulang. Kira-kira pukul 1 pagi saya sampai rumah. Setelah saya parkir mobil, saya mendengar langkah kaki orang yang lewat di depan rumah saya. Saya pikir, siapa orang yang jalan jam segini dan mau kemana? Karena rumah saya ini berada di paling pojok dari sebuah gang. Di rumah dia terakhir, terus ada orang jalan. Setelah saya longok ke depan, nggak ada siapa-siapa. Yaudah saya masuk ke rumah kembali untuk mengambil perlengkapan. Saya naik ke atas untuk mengambil baju di jemuran lantai 2. Saat saya lagi ambil jemuran, tiba-tiba ada suara ketawa. Awalnya saya cuek, tapi karena berulang kembali, akhirnya saya mencari suara tersebut. Dan sepertinya berasal dari belakang rumah saya. Di belakang rumah saya itu memang ada kebun dan ada satu pohon besar kelihatan dari lantai 2. Ketika suara ketawanya muncul lagi dari pohon itu dan bergoyang pohon itu seperti ke bawah angin. Tapi nggak ada angin, pada malam itu nggak ada angin. Terus berulang dan semakin kuat suara ketawa dan goyangan pohon tersebut. Akhirnya saya beranikan diri, saya berkata dalam hati, jangan ganggu, pergi, ini rumah saya. Kalau berani, tampakkan dirimu. Setelah itu suaranya makin kencang. Akhirnya saya baca Al-Fatihah. Pohonnya bergoyang kembali dan suaranya pun hilang. Segitu ceritanya, mohon maaf bila tak bingung. Berarti Jadi suara dari ini bro, dari apa? Dari belakang rumah pohon dia. ya, dari pohon-pohon besar ini. Tapi sebelum ngambil apa dengar suara di belakang, dia tadi dengar suara dari depan rumah. Tapi jam Rumah di 1. paling pojok. Nah, itu dia. Dia kan dia nengok keluar, takutnya maling kan. Betul, atau betul, apa betul. gitu. Cuman yang gua nggak habis pikir, kenapa jam 1 gitu ngangkatin jemuran? Tadi karena kan dia baru pulang dari rumah sakit kan, mau ngambil pakaian, mungkin sekalian angkat jemuran yang di atas di lantai 2 dia bilang. Cuman pamalis itu. Kalau dari kata orang-orang zaman dulu tuh, kalau jemurin atau ngangkat jemuran tuh jangan malam-malam. Nanti ada yang gangguin. Katanya sih seperti itu, cuman gue juga belum pernah nyoba sih. Mungkin nanti lu nyoba lah. Lo aja. Dan hantunya itu ngetawain dia. Tapi ini berani banget nih. Iya sih, ditantangin. Kalau lu Berani. tampakin depan gue gitu kan. Iya bener. Gokil juga. Ayo, berani lu sini, gue tampakin lu. Gue tempung nih, kan kotor nih, gitu kan. Iya bener bisa gitu.
Kalau tuh setan nampakin terus bantuin ngangkatin baju gimana nih? Bilang makasih. Makasih. Tapi coba lu nih untuk yang nonton di rumah. Kalau lu lagi ngangkatin jemuran, tiba-tiba diketawain, apa yang lu lakuin? Lu tulis komentar di bawah. Pengen tahu apa yang lu lakuin Tawain kalau lagi. diketawain. Lu ajakin ngobrol, ngajakin ngopi atau main catur. Salut. Emang hantu tuh harusnya digituin. Lawan aja. Lawan. Ya lu ngomong begini ada di depan juga kabur. Ini juga yang nonton juga gue yakin. Iya, makanya. Lagi nengok kanan kiri dengerin gitu. Ada nggak nih? Kan? Lihat handphone, bye-bye. Oke, sekian dulu ceritanya. Kalau kalian punya cerita yang lebih oke lagi, lebih serem lagi, bahkan kalau nyampe gue pernah kesurupan bang. Wah, itu kesurupannya karena apa? Karena nggak punya duit, kelaparan, atau emang gara-gara dimasukin setan. Kirim aja ceritanya ke kita tunggu, nanti kita bacain, kirim via DM ataupun di komentar. boleh. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena semua itu gratis, biar kita semakin semangat bercerita. Setan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.